Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, bahwasanya kita akan kembali mengulas tentang materi hukum pembiayaan syariah. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan sosial yang mana harus ditaati, dipatuhi, dan tentu dijalankan. Akan tetapi bahwa di akhir-akhir ini hukum masih kaitannya dengan pengertian masyarakat ini masih kurang paham ya kaitannya dengan hukum. Maka tugas kita adalah menjembatani atau bisa dikatakan menginformasikan kalau hukum itu tentu untuk kebaikan kita semua. Nah, mari kita bahas tentang sejarah dan unsur guna usaha leasing. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah, maka pasti kita akan membahas tentang masa yang lampau atau masa yang sudah terlewatkan. Kemudian bahwasanya dalam pendahuluan di sini ya, karena mengingat masyarakat dalam perkembangan dewasa ini telah mengalami kejemutan yang artinya perlu pembenahan di segala sektor, baik sektor menengah ke bawah maupun sektor menengah ke atas kaitannya dengan pembiayaan. Kemudian saya contohkan ya, dalam seorang yang telah ikut andil dunia leasing ini, mereka lebih senang cara pembelian cash. Pasalnya bahwa di samping prosesnya lebih berbelit-belit ya atau susah ya, namun juga memperhatikan dari keuangannya, nilai rupiahnya itu jauh lebih ringan dibandingkan leasing. Namun tentu masing-masing mempunyai kelebihan. Kadang masyarakat itu mempunyai uang yang masih kurang tentunya ya. Nah, ini kalau memang mereka kebutuhannya segera, maka mereka bisa melalui jalan pintas, yaitu dengan apa istilahnya, dengan bekerja sama dengan leasing. Nah, kemudian berikutnya sejak tahun 2000 kegiatan leasing ini sudah berjalan. Nah, kalau 2000 sampai sekarang kurang lebih 20 tahun ya lamanya leasing itu berjalan. Nah, itu tentu ada yang mengalami pasang surut tentunya ya. Berawal dari cara sewa menyewa hingga model guna usaha, leasing karena perkembangannya perlu ada pembenahan di segala sektor. Nah, maka banyak investor yang menitipkan modelnya ke suatu perusahaan leasing, karena di waktu itu memang ya leasing itu harapannya para investor itu adalah suatu yang memang menjanjikan ya, keuntungan profitnya, karena di situ perlu diketahui masyarakat Indonesia itu akan kecintaannya dengan sepeda motor atau mobil ya, sebagai alternatif suatu akses ataupun suatu akomodasi ya, seperti itu. Kemudian berikutnya perkembangan leasing dalam undang-undangnya, common law, dimana kita ketahui bahwa undang-undang yang ada di Indonesia itu adalah warisan dari Belanda, jajahan Belanda. Berbeda lagi dengan
undang-undang atau warga negara yang bahwasanya misalkan negara Malaysia ya, itu kan jajahannya dari Inggris ya. Nah, itu berbeda. Pada tahun 1294 Inggris sewakan usaha leasing sudah diatur ya, sebuah undang-undang seperti itu. Namun perkembangannya dan industri pertahanan transportasi yang semua dibiayai oleh guna usaha leasing. Berikutnya di Indonesia sebagai negara yang berkembang. Nah, di Indonesia itu tingkat perkembangan perekonomiannya di level keempat. Artinya sebagai negara yang berkembang di bawah Korea, Jepang ya, Cina ya, yang tentu di situ perekonomiannya jauh lebih meningkat. Kemudian leasing tumbuh di Indonesia pada tahun itu ya, perusahaan atau pembiayaannya lessor seperti itu. Kemudian berikutnya keterbatasan leasing jangka waktu pada keperaturan Menteri Keuangan ya, jangka singkat itu 2-3 tahun atau bahkan 7 tahun lamanya. Pembayaran leasing bisa melalui kredit bank yang diberikan oleh lessor secara lunas tentunya. Nah, ini lebih meringankan kepada masyarakat ya, kaitannya dengan pembayarannya. Kemudian berikutnya di ke-6, hak opsi leasing untuk memperpanjang sewa guna usaha telah disewa modal. Artinya adalah tidak semua leasing ya yang bisa memberikan ya, memperpanjang guna usaha kaitannya dengan leasing. Beralih hak opsi akibat beralihnya hak modal usaha dari lessor ke lessee. Kemudian dari runtutan modal di sini ya, yang bersangkutan salah satu hak opsi atau hak di mana hak-hak itu ya dipindah tangankan atau dipindah alihkan ya dari lessor ke lessee. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perjumpaan ini kita akan lanjutkan di sesi-sesi atau di judul yang berikutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.